Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan mengenai macam-macam kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan dan keadilan gender. Kesejahteraan dan keadilan gender adalah hal yang penting untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Di Indonesia, pemerintah telah membuat berbagai kebijakan dan undang-undang untuk melindungi hak-hak perempuan dan mendorong kesejahteraan gender. Kebijakan-kebijakan itu yang pertama yaitu adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-Undang TPKS ini disahkan pada April 2022 untuk memberikan perlindungan lebih bagi korban kekerasan seksual. Dengan adanya kebijakan ini, memperluas definisi mengenai kekerasan seksual dan mencakup berbagai bentuk kekerasan berbasis gender, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, dan eksploitasi seksual. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang restitusi dan layanan pemulihan bagi korban. Contoh kasusnya yaitu seorang pekerja perempuan di sebuah perusahaan mengalami pelecehan seksual oleh rekan kerjanya. Meskipun ia telah melapor kejadian tersebut, perusahaan tidak mengambil tindakan yang memadai. Nah, dengan adanya undang-undang TPKS ini, korban tersebut dapat langsung melapor ke polisi dan mendapatkan bantuan hukum, serta pelaku juga dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti yang tertera dalam pasal 4 Undang-Undang TPKS yang memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan keadilan, perlindungan, dan pemulihan. Nah, kebijakan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang PKDRT ini memberikan perlindungan bagi korban dan mengatur layanan yang harus diberikan kepada mereka. Undang-undang PKDRT ini merupakan langkah penting untuk melindungi perempuan dalam kekerasan rumah tangga. Dengan adanya kebijakan ini mengakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah publik yang harus ditangani oleh hukum, bukan hanya sekedar urusan pribadi. Contoh kasusnya adalah seorang perempuan di daerah pedesaan mengalami kekerasan fisik dari suaminya. Dia merasa terjebak dan tidak memiliki akses untuk melapor kekerasan tersebut karena kurangnya informasi dan dukungan. Nah, dengan adanya Undang-Undang PKDRT ini, korban dapat mencari bantuan dari lembaga perlindungan perempuan dan mendapatkan dukungan hukum serta layanan pemulihan. Seperti yang tertera dalam pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 5 yang menjamin hak korban untuk mendapatkan perlindungan. Baik, yang selanjutnya yaitu kebijakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan ini mengatur prinsip non-diskriminasi di tempat kerja. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi pekerja, termasuk perempuan, agar tidak mengalami diskriminasi dalam hal pekerjaan, gaji, dan perlakuan di tempat kerja. Undang-undang ini juga mengatur hak-hak pekerja, termasuk hak untuk cuti melahirkan. Contoh kasusnya, seorang pekerja perempuan dipecat karena mengambil cuti melahirkan. Nah, dengan adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, korban bisa melapor ke Dinas Tenaga Kerja untuk menuntut haknya, karena undang-undang melarang pemecatan karena hamil maupun cuti melahirkan. Hal ini sejalan dengan pasal 153 ayat 1 huruf E yang melarang pemecatan pekerjaan perempuan karena hamil, menikah, ataupun melahirkan. Kebijakan selanjutnya yaitu ada kuota 30% caleg perempuan dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu ini menetapkan bahwa setiap partai politik harus mencalonkan minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan memastikan bahwa suara perempuan terwakili dalam pengambilan keputusan. Contoh kasusnya, dalam pemilihan umum, sebuah partai politik mencalonkan perempuan hanya untuk memenuhi kuota saja, tetapi tidak memberikan dukungan atau pelatihan yang cukup untuk calon perempuan tersebut. Nah, dengan adanya undang-undang pemilu ini, KPU atau Komisi Pemilihan Umum dapat menolak daftar calon jika kuota perempuan tidak terpenuhi. Selain itu, KPU juga dapat memberikan pelatihan dan dukungan kepada calon perempuan untuk meningkatkan dan kemampuan kualitas mereka dalam berpolitik.
Nah, kebijakan selanjutnya yaitu ada Fatwa KUPI tentang pernikahan anak. Kongres Ulama Perempuan Indonesia, disingkat dengan KUPI, mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa pernikahan anak tidak sesuai dengan prinsip Islam. Fatwa ini bertujuan untuk melindungi anak perempuan dari pernikahan dini yang dapat merugikan kesehatan dan masa depan mereka. KUPI mendorong revisi Undang-Undang Pernikahan untuk menetapkan usia minimal nikah yang lebih tinggi. Contoh kasusnya, di beberapa daerah banyak anak perempuan dinikahi pada usia dini karena tradisi ataupun masalah ekonomi. Dengan adanya fatwa KUPI ini, fatwa KUPI ini membantu mendorong revisi Undang-Undang Perkawinan untuk menetapkan usia minimal nikah, sehingga pernikahan dini pada anak dapat dihindari. Selain itu, Lembaga Perlindungan Anak dapat memberikan edukasi kepada perempuan tentang dampak negatif pernikahan dini. Nah, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menetapkan minimal nikah pada usia 19 tahun untuk perempuan maupun laki-laki. Nah, kebijakan yang terakhir adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan. Komnas Perempuan ini adalah lembaga independen yang dibentuk untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan ini berfungsi untuk melakukan advokasi, pemantauan, dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk melindungi hak-hak perempuan. Lembaga ini juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang isu-isu gender. Contoh kasusnya, di Aceh, seorang perempuan korban kekerasan seksual justru dihukum cambuk karena dianggap berzina. Nah, dengan adanya Komnas Perempuan ini, Komnas Perempuan ini dapat memberikan dukungan hukum dan psikologis kepada korban, serta mendorong pihak berwenang untuk menangani kasus tersebut dengan serius. Komnas Perempuan juga dapat melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi korban kekerasan. Nah, hal ini sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjamin perlindungan hak-hak perempuan. Sekian penjelasan saya mengenai kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk keadilan dan kesejahteraan gender. Semoga penjelasan dari saya atau jawaban dari saya dapat diterima dan dimengerti. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.